modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, pro kontra terkait dengan kerahasiaan pasien. Boleh atau tidak untuk disampaikan? Ada pendapat tapi digariskan secara jelas dalam undang-undang. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut ini. Wali kota dan tim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugas. Pro dan kontra, privasi dan penanggulangan wabah penyakit menular. Dipimpin oleh pemerintah daerah, bagaimana aturan sesungguhnya? Undang-Undang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1 menyebut setiap orang berhak atas privasi alias rahasia kesehatan pribadinya. Ini yang kemudian digunakan oleh Rumah Sakit Umi dan Mercy untuk tidak memberikan hasil tes usap rizik kepada Satgas COVID-19. Ini hasil itu dilaporkan ke keluarga. Bukan tidak diberikan hasil uji spesimen Habib Rizik ini jadi tidak diberikan kepada pemerintah atau ke Satgas, Pak? Enggak. Alasannya kenapa, Pak ya? Enggak, ini adalah kerahasiaan. Ini kan yang dipertanyakan ini ya. Ini kerahasiaan. Kan dijamin undang-undang, Pak. Ya, undang-undang. Tapi kan kita punya protap ya. Artinya undang-undang itu untuk menuju ke undang-undang itu ada protapnya, ada cara-caranya. Dan Mercy sudah melakukan langkah-langkah secara profesional. Namun, jangan dilupakan ada pasal lain di bawahnya. Dalam pasal 57 ayat 2 mengatakan bahwa rahasia kesehatan tidak berlaku di antaranya untuk kepentingan masyarakat dan atas perintah undang-undang. Memang betul ada penolakan yang alasannya yang bersangkutan tidak mau diperiksa karena itu hak privasinya. Saya ingatkan kembali, di dalam Undang-Undang Kesehatan itu secara tegas disebutkan. Lihat paragraf 2 ya, terkait dengan perlindungan konsumen. Pasal 56 dan pasal 57. Pasal 56 apa bunyinya? Ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya tindakan pertolongan. Seterusnya. Tetapi ingat, dia boleh menolak. Tapi ayat 2-nya disebutkan, hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa? Lihat umpamanya, pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dengan luas ke dalam masyarakat. Sementara itu dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan diatur tegas, siapapun yang tidak mematuhi undang-undang tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Sebuah kewajaran akan penegakan hukum, meski sebuah pelajaran akan pelaksanaan yang harus sama agar tak memunculkan celah bagi penegakan hukum yang berkeadilan.
Saudara, misteri yang berujung pada kasus hukum terjadi di tengah wabah di mana penyakit menyebar secara masif. Perlu langkah yang luar biasa, penegakan hukum hingga pemberian sanksi bila dianggap tak berkooperasi di tengah penyakit yang meluas secara cepat. Meski jangan memunculkan celah bagi penegakan hukum yang berkeadilan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.